Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita latihannya itu adalah membuat program yang berbasis GUI, yaitu menerapkan materi-materi sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita membuat contoh-contoh programnya itu berbasis konsol. Ya, kalau sekarang kita coba membuat berbasis GUI, Graphical User Interface. Nah, caranya kita coba buat sama dengan latihan kemarin. Paketnya kita buat misalnya dulu atau foldernya untuk mengelompokkan ya file-file misalnya latihan. Lalu finish. Kemudian kita buat kelas file kelas Java misalnya kita coba buat namanya nilai MHS, nilai mahasiswa. Oke, finish. Nah, di dalam nilai mahasiswa ini kita gunakan untuk kontrol terhadap nilai mahasiswa. Nah, kita buat variabel-variabel yang kita butuhkan, misalnya integer, kehadiran, kemudian tugas, kemudian UTS, kemudian UAS. Selanjutnya, untuk menampung nanti nilai akhirnya, kita buat float nilai akhir. Kemudian, string untuk grade-nya, string, misalnya grade. Oke. Kemudian kita buat sebuah konstruktor. Nah, konstruktor itu adalah sebuah metode yang namanya itu harus sama dengan nama kelas. Konstruktor ini gunanya untuk menginisialisasi terhadap variabel-variabel itu untuk memberikan nilai terhadap suatu variabel-variabel yang ada di dalam kelas tersebut ya. Nah, karena namanya kelasnya nilai mahasiswa, maka konstruktornya namanya nilai mahasiswa, nilai MHS. Ya. Kemudian konstruktor ini kita kasih parameter misalnya integer A, integer B, integer C, integer D. Ini untuk menampung nanti nilai-nilai kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Kemudian, karena variabel yang ada di sini A, B, C, D ini tidak sama dengan variabel induknya di sini kehadiran, tugas, UTS, UAS ini, maka tidak perlu kita pakai disk. Kecuali kalau di sini kita pakai misalnya kehadiran, berarti nanti harus ada disk kehadiran sama dengan kehadiran. Tapi karena ini beda, maka kita langsung aja kehadiran sama dengan A, kemudian tugas sama dengan B, UTS sama dengan C, UAS sama dengan D, misalnya ya. Kemudian kita buat sebuah metode lagi untuk melakukan perhitungan terhadap variabel, terhadap nilai-nilai yang akan kita masukkan nanti. Jadi sekarang nanti nilai-nilai yang kita masukkan di sini itu akan memberikan nilai terhadap variabel kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Sekarang kita coba buat metode untuk melakukan perhitungan nilai. Caranya itu adalah kita buat metode namanya misalnya get nilai ya, get nilai NA ya, get NA ini aja ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai NA ini diperoleh dari 0.1 kali kehadiran ditambah artinya 10% dari kehadiran ditambah tugas itu adalah 40%, 0.4 kali tugas ditambah 0.2 kali UTS ditambah 0.3 kali UAS. Nah, ini semua itu adalah presentasi untuk mendapatkan nilai dari kehadiran 10%, 40% tugas, 20% UTS, dan 30% dari UAS. Nah, karena tipenya ini float, maka ini perlu kita konversi. Ya. Ini berarti di sini float ya. Oke. Nah, jadi seperti ini jadinya. Inilah rumus untuk mendapatkan nilai akhir nantinya. Kemudian untuk dapatkan grade kita pakai string aja. String, kemudian get grade. Kemudian sini kita pakai float X misalnya sebagai parameternya. Kemudian nanti jika X
Jika X lebih besar dari 80, maka grid sama dengan Oke, copy aja. Else if lebih besar dari 67, 66 misalnya, maka dapat B. Ya. Ya. Kalau nilainya besar dari 56 misalnya, dia dapat C. Kemudian jika nilainya lebih dari 45, maka dapat D. Else grade sama dengan B. Artinya yang di bawah dari 45 itu dapat D. Karena tipe metode ini adalah string, maka harus ada returnnya berupa string. Return ya. String itu yang mana? Ya kita ambil grade sendiri. Nah grade ini sendiri adalah sebuah string ya. Nah kita pesan sebagai sebuah string. Begitu juga yang ini ada tipenya float. Float get a, get n, ini huruf kecil aja ya. Get na. Nah sehingga nanti keluaran dari get metode get na ini adalah harus bertipe float. Ini langsung return langsung float dia, float ini. Ini udah dikonversi langsung, kita konversi langsung menjadi float. Nah, sudah ya. Sekarang kita buat lagi satu kelas. New Java JPrimPom. Nah, ini untuk yang berbasis GUI, JPrimPom. Oke. Perhatikan kalau yang biasanya kita akan lakukan pakai Java kelas. Kalau ini JPrimPom supaya kita lebih mudah untuk mendesain kalau ini ya. Misalnya frm input nilai. Ya, misalnya frm input nilai finish ya. Nah, di sini kita bisa perlebar. Ini berbasis UI maksud saya. Nah, sekarang ini kita atur. Misalnya ini. Atur. Oke. Nah, kita coba ini dulu. Klik kanan. Ya, klik kanan. Terus edit text. Kemudian, misalnya, nama mahasiswa. Kemudian ini bisa langsung tekan tombol F2 untuk edit boleh. Nomor induk. Kemudian program studi. Kemudian mata kuliah. Nah, ini bisa kita atur agak deketan. Oke. Kemudian untuk nilai-nilainya. Oke. Nilai-nilainya ini semua kita pakai label dulu untuk keterangan. Label semua. Oke, kemudian di sini misalnya nilai kehadiran. Oke, sini nilai tugas. Sini nilai UTS. Sini nilai UAS. Oke. Kemudian untuk bisa nginput kita bisa pakai text field untuk nginput ya. Jadi kita import bisa perbesar, perlebar, maksudnya panjang. Text field juga nomor induk ini. Enggak, kesinian. Nah, kalau program studi bisa pakai combo box. Nah, combo box ya, oke. Mata kuliah juga kita bisa pakai combo box. Oke. Ya. Nah, nilai kehadiran ya kembali ke text field juga. Text field. Text field. Ya, text field. LOAS. Nah, oke. Kemudian separator ini kita kasih untuk memberikan jarak. Nah, ini jarak inputan ya. Separator kita pakai. Kemudian kita masukkan lagi di sini apa? Nilai akhir ya. Sama. Oke, di sini nilai akhir. Kemudian di sini grade. Grade. Nah, untuk nilai akhir ini ya kita pakai label aja. Enggak kita input.
Ini juga kita bisa pakai label juga. Kemudian kita buatkan tombol button. Tombol buttonnya, oke, ini tombol pertama, kemudian tombol kedua, oke, tombol ketiga, oke, tombol pertama ini kita ganti captionnya menjadi proses misalnya. Yang ini kita ganti, tekan tombol F2, apa ada baru misalnya. Dan ini kita ganti misalnya dengan keluar misalnya. Ini kita ganti, kita hapus, delete aja. Di kanan edit text, delete ya. Kita hapus. Ini kita hapus. Ini hapus. Ini juga kita hapus ya, kita atur ulang. Titik, oke. Oke. Iya, sudah ya. Nah, ini, oh ya, ini terus untuk web 2D. Pakai combo tadi ini kita pilih model, kemudian pilih titik-titik ini, atau bisa saja kita langsung ketik di sini, kemudian koma-koma misalnya, klik ini, kemudian muncul kotak ini, kita isi dengan misalnya teknologi informasi, enter, rekayasa sistem komputer, sistem informasi, dan lain-lain ya, lain-lain. Oke, muncul prodinya. Nah, di sini mata kuliahnya juga sama. Klik model ini, kemudian hapus item-item, kita masukkan nama mata kuliah pemrograman, agama, keluarga, dan lain-lain. Oke ya, lain. Oke. Ya. Nah, ini nama teksnya itu adalah teks 3, ini teks 4, teks 5, teks 6. Oke. Ya, ini label 11, label 12. Sekarang kita masuk ke tombol proses untuk memasukkan rumus ke kanan, event, action, performance. Oke. Nah, nanti kita masukkan rumusnya itu di sini. Nah, dibanding 1 action performance ya. Bisa dihapus. Kemudian kita pesan variabel untuk menampung nilai. Misalnya integer A, B, C, D misalnya ya. Kemudian A ini kita isi dengan data yang ada di dalam JTextFile 3. Nah, kalau short ini untuk short kode, kalau desain ini untuk menampilkan window design. Kalau short kode ini untuk menampilkan tempat kita ngetik kode program. Ya, karena tipenya integer berarti integer parse in ya. JTextFile, nama textfile tadi JTextFile 3. Get text itu adalah mengambil teks yang ada di dalam JTextFile 3 itu, ngambilnya ya. Kalau set text itu beri teks. Oke, kemudian ini B, ini C, ini D. Kemudian ini kita ganti, ini 4, 6. Oke, kemudian baru kita membaca kelas tadi, nilai mahasiswa ini. Metodenya terutama ini ya. Nah, sekarang metodenya kita baca. Nilai MHS, namanya misalnya objeknya ya, itu sama dengan nilai MHS. Nah, parameternya itu kita isi dengan parameter yang ini, A, B, C ini. Ya, A, B, C, D. Oke, sudah ya. Salah, ada kata new di sini. New, oke. Nilai MHS, new, nilai MHS. Karena kita membuat sebuah objek namanya hitung, bertipe kelas nilai mahasiswa, yang parameternya itu adalah A, B, C, D. Karena di sini kita membuat konstruktor itu parameternya itu ada 4 A, B, C, D. Ini
parameter yang di sini boleh tidak sama. Ya, misalnya saya ganti aja ini misalnya X, Y, Z, Z, O atau Q misalnya ya. Nah ini kita ganti aja X, Y, Z, Q. Berarti di sini kita ganti X, Y, Z, Q. Oke. Nah sekarang kita tinggal menampilkan data yang ada di label 11. Sekarang label 11 ini pada saat kita tekan tombol proses di label 11 ini ada menampilkan nilai grid yang dimana nilai grid itu rumusnya sudah ada yang ini 0,1 kehadiran, 0,4 tugas, 0,2 UTS, 0,3 UAS. Nah berarti tinggal kita masukkan J label 11 titik set text ya, set text. Nah yang sebagai tampilan di sana itu adalah teks dari NA tadi. Berarti kita pakai string titik value of, nanti saya jelaskan, kemudian hitung titik NA, get NA ya, get NA. Oke. Kemudian J label 12 set text ya, kita tampilkan gridnya ya, gridnya berarti hitung titik get grid. Nah karena di sini harus float, maka kita harus konversi dulu float ya, float titik parse float. Yang kita konversi itu adalah data yang ada di J label 11 ini ya, J label 11 titik get text. Oke, sekarang saya jelaskan kenapa kita pakai string titik value of. Karena get NA ini keluarannya itu nanti adalah bertipe float. Sementara label ini, label 11 ini yang bisa ditampilkan itu adalah berupa teks. Maka supaya yang float ini bisa tampil di J label, maka ubah dia menjadi string dulu, string ya, string value of, ubah nilainya menjadi string yang value ini. Oke, begitu juga yang 12, label 12. Kalau ini bisa langsung hitung grade, cuma yang jadi masalah di sini di grid ini parameternya itu adalah bertipe float. Maka untuk memanggil metode grid ini, get grid ini harus parameternya itu bertipe float. Ya, kalau seandainya kita buat pesan misalnya float m misalnya gini, kemudian m ini kita isi dengan yang ini. Oke, boleh saja M sama dengan ya float parse float ya. Oke, maka di sini cukup kita pakai M saja. Oke, pakai M saja. Nah, sehingga kalau kita coba jalankan, klik kanan, running program. Nah, kalau kita masukkan datanya misalnya oke, masukkan 6 ini misalnya nilainya 67, 80, 78, 70, proses, maka tampillah nilainya B. Kalau ini kita ganti misalnya 90, di sini 90, kita coba lihat proses, maka nilainya A. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk tombol baru ini, ya tinggal masukkan aja double klik ya, double klik. Nah,
Klik, kemudian kita buat rumus di sini, misalnya pada saat kita klik tombol baru, J text fill 1 set text misalnya kosong, nggak ada isinya. J text fill 2 juga kosong, J text fill 3 kosong, dan seterusnya misalnya. Kemudian J text fill 1 titik request fokus. Nah, artinya dia akan fokus ke JTK 1 ini. JTK 1 yang ini maksudnya nama mahasiswa fokusnya ya. Ya, kalau untuk tombol keluar, untuk sementara kita pakai exit aja. Sistem exit aja ya. Exit aja 0. Nah, sehingga kalau kita coba jalankan kembali, run file, isi nama mahasiswanya, nomor induknya, kemudian jurusannya, nilainya, ya, ini, kemudian muncul ini data baru, maka kursor akan fokus ke sini, ya, ke sini. Kalau keluar dia akan keluar, gitu ya. Oke. Supaya promnya berada di tengah, kita bisa pakai rumus ini, this titik set location relative to ini. Nah, ini ada di konstruktor ini, form input nilai tempatnya ya. Nah, sehingga nanti form ini akan berada di tengah layar, running file. Yang biasanya kan tadi di ujung kanan, kalau sekarang dia berada di tengah layar. Oke, mungkin untuk hari ini cukup dulu praktikumnya. Kalian coba untuk membuat latihan yang lain. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.